gagal, entah siapapun yang menggagalkan ya si laki-laki berhak atas hartanya kembali. Iku lho ya duitku dhewe. Heeh. Terus apa? Lah prasamu acara nang kene gak ngetara duit tak becik. Lah sing mbok pangan wingi apa? Aku lho rene sebagai tamu. Masa gak mulyakno tamu? Tahu terus. Delodok. Tempat yang tepat untuk berbagi. Ada superhero datang di kalangan sahabat Imang. Waduh, Kanjeng Nabi gak kersa koyoke. Heeh. Ngadeg. Nabi nek jenengan mboten purun. Paringna kula mawon pripun. Ngono ya. Sahabat Imang superhero kan? Iya. Selamat. Menyelamatkan harkat martabat Perempuan. Lah, masalah siji. apa? Nek superhero zaman saiki koyo Iron Man ngono kan Iya. armore jangkep ya. Iku Iya. ganggu armor ya, Pak. Takoni Kanjeng Nabi, kowe duwe apa? Mboten gadah napa-napa iku lho. Mulia sik, mulia. Mulia. Lihatlah di rumahmu ada apa untuk bisa dijadikan mas kawin. Heeh. Nah, iki oleh para ulama ditafsirkan bahwasanya ini loh dalil kesunahan dalil diharuskan adanya mas kawin ketika nikah. Soalnya bukan Nabi merintah, mulia sik. Gelek ono apa sing kena digawe mas kawin. Gak wangger. Kawangger. Heeh. Kok walau bihadin alasane. Lah, Nemu ali-ali mesti. heeh. Lah akhirnya kan sahabat iki mulai. Ya keluargane takoni niki enten wong wedok kula pengin rabi jare. Enten apa sing kena tagih mas kawin? Gak ono Akhirnya orang ini kecewa, datang kepada Nabi. Nabi, mboten enten napa-napa Nabi. Mosok gak ono blas? Mboten enten Nabi. Wis ali-ali sing teko kawat wis. Mboten enten Nabi jare. Saking nemene. Marine terus sahabat Imam lungguh neh, kecewa. Duh, piye iki ya? Akhirnya Nabi tanglet. Awakmu duwene apa? Hartamu ndi hartamu? Oh, kula enggak ada sarung Nabi. Sarung. Endi sarunge? Niki sing kula damel. Sik, maksudmu piye? Ngono kan. Jawabe sahabat, nggih sarung niki engkin tak paro, sing separuh tak paringno bojo kula, sing separuh damel kula. Jawabe Kanjeng Nabi, lho nek iku mbok gawe paronan, gak iso nutupi aurat, Bos. Ngono lho. Ya bare wangger. Dadine kan ya gelem gak gelem iku nek ketika bojomu gawe, awakmu mosok kate muda, kan ngono. Akhirnya ya keterangan ini oleh para ulama dijelaskan bahwasanya ketika membuat mas kawin itu enggak boleh dari hal-hal yang harus digunakan oleh laki-laki. Ya, laki-laki wajibnya nutup aurat kan. Iya. Nah, ternyata dia punya hanya baju sak setel tok untuk menutupi aurat. Ini enggak boleh dijadikan mas kawin berdasarkan hadis tadi. Harus yang lainnya. Harus yang lain. Ya maret gawe mas kawin kan akhirnya dhek akatan Iya. muda kan gak pantes ya. Mari akatan. Ya iki guru akatan kok wis muda lah apa sih? Please lah. Guyone Kanjeng Nabi lah terus nek sarunge digawe bojomu kowe kate muda. Lah kemudian wes tambah galau sahabat iki. Waduh, piye iki? Akhirnya ya dalam kisah itu sih sahabat Iman terus kemudian duduk termenung. Termenung. Yes, meratapi nasib lah cara zaman saiki ngono ya. Sad boy. Cah senja. Lah, kemudian Kanjeng Nabi mengetahui hal itu ya Kanjeng Nabi ya guyu tok udah. Dijarna sih sak pira sih ngono tok. Wah koyo melas temen ngono. Akhirnya takoni Kanjeng Nabi. Le sampean ono ayat Al-Qur'an sing hafal? Nggih Nabi enten nggih beberapa ayat Qur'an. Oh, iku apal tenanan. Nggih hafal di luar kepala? Nggih ngono. Oh ya wis ngene. Awakmu tak rabekno ambek wong wedok iki dengan mas kawin kamu mengajari Al-Qur'an kepada dia. Nah, iki oleh para ulama ditafsiri bahwasanya boleh menggunakan mas kawin yang berupa manfaat. Enggak harus benda. Harus benda. Nah, iki akhirnya yo happy ending sahabat iki mang akhirnya nikah. Kemudian si perempuan ini akhirnya dapat jodoh. Nah, Superhero temenan akhirnya. superhero tenanan, tapi yo gak nggo armor ngono iku mah. Superhero blong-blongan. Aduh. Niku. Lah, terus apa? Tradisi lamaran biasanya nang kene ku apa? Ater-ater.
gawan. Lah iya. Ater-ater apa gawe to ta? Ater-ater iku weweh. Weweh, Pak. Iya, Nek toh. daerah gua teratur. Apa hantaran. Hantaran. Seseran. Seserahan. Peningset. Peningset. Masuk Sak pengadeg pokoke. sak pengadeg gade pengawe lho. Lek sak pengawe iku siap-siap 1x2. Sing rileks nang jero. Iku kok apa sigot akate ngono gak angkah tuka wasoga, tapi man robbuka wa man nabiyuka. Tadi talkin niku. Iku peningset sih. Heeh. Nah, peningset iki biasanya kan isine sesuatu yang yang akan dipakai perempuan ya. Ya. Mulai pakaian, perhiasan, Loh, dari atas sampai bawah. ya, Lengkap kan Lengkap. biasanya. jeroan. Ket mulai dari yang dipakai sebagai pakaian Mm-mm. atau sebagai hiasan kan. Iya. biasanya ya. Entah itu biasa gelang, Maka kalung, Mm-mm. itu kan wakil lah Nah, renane. iki kan iku jek lamaran ya wis ngono ya. Budaya kita lamaran kayak seperti itu kan ya. Iku ono penguatnya enggak? Atau ada dalil yang relevan enggak? Mungkin ada ternyata memang kemarin kan aku sempat baca-baca dalam Fiqhul Islami. Itu ternyata juga ada bahasan itu. Oh. Jadi orang yang lamaran dengan membawa gawan seserahan itu ternyata juga dibahas dalam Fiqhul Islami yang mana statusnya adalah hibah. Oh, dilihat dulu sih. Dilihat dulu. Jadi ketika pemberian ini dimaksudkan sebagai bagian dari mahar atau tidak. Oh, oke. Lah juga kan beda. Beda Yo, nang beda. Jawa. Jadi lamaran nggo gawan full. Heeh. Kok- Mas-masan apa? Akad nikah gawan maneh. Iya. Sing sebagian mahar, sebagian panganan. Lah Iya. iku. Min-minan lah pokoknya. Iya. Wis pakai entek ndok entek bebek. Lah gak min-minan guys. Wis. Iya wis ngono ku ndudono nek nikah iku ora gate akeh. Mangan aja ngawur. Tadi seserahan di sini itu statusnya hibah. Hibah yang mana konteks hibah di sini antara si laki-laki sebagai pelamar dan perempuan sebagai yang dilamar, ini nanti ketika sudah diterima, kalau dalam ketentuan yang bukan mahar, itu hibah. Oke. Kalau dalam mahar nanti pemberian ini baru bisa dimiliki perempuan ketika sudah akad. Semisal waktu lamaran ternyata membawa uang, iki kok tak dadekno bagian maharku lho ya. Kan bisa. Ya, kalau digawe sih. Kalau di KWC. Nah, nanti belum bisa menjadi hak perempuan ketika belum akad. Kalau sudah akad otomatis haknya perempuan. Karena bagian dari mahar. Tapi kalau bukan bagian dari mahar, statusnya hanya hibah. Hibah itu kan oleh di bedane status hibah itu apa wis? Mungkin nangkene perbedaannya ketika ada penggagalan pertunangan. Ya. Gagal pertunangan kan umumnya kan dijaluk kan ngono. Ya. Lah, iki ternyata 4 madhab baik dari Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali itu mempunyai pandangan tersendiri mengenai harta yang diberikan saat lamaran itu. Yang statusnya hibah loh ya, yang bukan mahar. Nah, yang pertama kalau menurut mazhab Hanafi, nanti si laki-laki boleh meminta kembali sesereannya ya ketika barangnya masih ada. Ya. Nah, Walaupun hibah ya. iya, walaupun hibah itu boleh. Jadi karena hibah ini konteksnya kan dia nanti boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Oke. Gelang, kalung, ali-ali, ketika masih ada itu boleh diminta. Nah, yang sudah tidak bisa yang sudah tidak ada, misal untuk panganan kan biasanya, panganan. ya kan, atau kain. Biasanya kan. Ya, wis dadi kelambi. Wis dadi kelambi. Lah itu kan nanti si pihak laki-laki nggak boleh meminta ganti rugi. Jadi hanya meminta yang ada saja. Berarti kalau sudah barang itu tidak ada atau berubah wujud, berubah manfaat, Ya.
itu nggak boleh diminta kembali. Nggak boleh diminta lagi. Tapi kalau masih ada, itu boleh diminta lagi. Contoh nih, misalnya iki hibah gelang. Ya. Waktu lamaran digawani gelang. Mm. Gelangnya iki karena sing wedok iki mang butuh, akhirnya didol lah diuangkan. Ya. Terus mari ngono kan otomatis gak ono ya. Gak ono. Iku boleh nggak minta ganti rugi? Kalau menurut madzhab Hanafi nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena yang ketika ganti rugi kan ya bukan barang yang diberikan. Ya. Logikanya seperti itu. Iya. Nah, itu Hanafi. Kalau Maliki itu malah lebih fair lah. Lebih fair. Kalau ketika pertunangan ini gagal, ya harta waktu seserahan ini bagi dua, berikan pada laki-laki 50%, kepada perempuan 50%. Oh, Dua. untuk nilai ini. Iya. Iku. Jadi total nanti berapa? Iku nanti di persentase diuangkan lah. Caranya diuangkan, kira-kira ketemu duit semisal 10 juta ngono ya. Berarti 5 juta untuk si laki-laki, 5 juta untuk si Perempuan. Iku ketika mazhab Maliki. Berarti cara ngono sing wedok ngekei cashback ya. Ya. Sing lanang senilai 50%. 50% dari seserahan. Nilai. Nilai seserahan. Kalau Syafi'i? Belum, Hanabilah dhisik. Madzhab Hambali Hambali. dulu. Oh. Syafi'i kari dhewe ae. Oh, Gonge. iya. Imam Ahmad ya. Iya, Imam Ahmad bin Hambal atau Madzhab Hambali. Ya. Nah, ini dirinci. Ketika pemberiannya penggagalan pertunangan ini dari pihak laki-laki, maka laki-laki nggak boleh meminta kembali seserahannya. Oh, salah-salah dewe. Iya, enak ya kuno sing gagalno kok njaluk cashback. Oke. Kan ngono ya. Cashback Shopee ya, Pak. Kalau yang menggagalkan pertunangan ini perempuan, maka boleh meminta kembali hartanya dan meminta ganti rugi harta yang sudah rusak. Semisal makanan tadi kan, Oh, atau iya. kain yang sudah jadi pakaian. Atau gelang wis dadi duwe. Gelang wis dadi duwe. Lah iku nanti boleh meminta ganti rugi senilai harga yang hilang tadi. Oh, Itu kalau versi madzhab Hambali. fair kayak aku juga. Fair Ya, juga. fair banget. Semua fair menurutku malah. Iya, Nah, iya. Nah, yang terakhir Syafi'i. Ya. Syafi'i ini ada beberapa pendapat ulama. Ya, ada dua yang aku ngerti itu ya. Yang pertama sama dengan madzhab Hambali, yakni ketika yang menggagalkan ini si laki-laki nggak boleh meminta lagi, kalau perempuan boleh meminta lagi. Pendapat yang kedua adalah madzhab Syafi'i, ini nanti si laki-laki dia boleh meminta kembali semua hartanya. Kenapa? Alasannya simpel. Sing lanang kan ngekei seserahan tujuannya untuk nikah. Ya. Ketika tujuannya nggak tercapai, dia bisa meminta kembali harta yang ia berikan. Siapapun yang menggagalkan. Siapapun yang menggagalkan. Jadi toh dong-dongane kan duwe dhewe. Iya, Lah itu kalau dalam madzhab Hanafi, karena tujuannya ini nggak tercapai. Syafi'i ya, sorry, Ya. Syafi'i. Karena tujuannya nggak tercapai, ya wes, berarti ya balekno. Mengaku niat ngekei awakmu iku Urusan nikah. rabi yo. Lah kok Waktu itu ono kejelasan, ono alarm kejelasan iya, nikah. kejelasan nikah. Lah kok saiki gagal, entah siapapun yang menggagalkan ya si Ya laki-laki berhak atas hartanya kembali. Iku lho ya duweku dhewe. Heeh. Terus apa tuh? Lah prasamu acara nang kene gak ngetara duwe tak becik. Lah sing mbok pangan wingi opo? Aku lho rene sebagai tamu. Masa gak mulyakno tamu? Tahu werus. Delodok. Tapi perdebatan itu nggak akan selesai Ya, kalau masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya. iya. Dan pendapat itu pun gak akan berlaku ketika gak ono kate dirabi. Iya kan? Iya kan? Lamaran karo sopo terusan. Ngopo tuh kudu dibaleno kate rabi mbek sapa nggih terus wonten lah. Sik ta lah. Sampeyan kate lha kok kula kajeng khitbah. Khitbah sapa mboten enten calon. Cagak aja lah kalau sakno cagake. Oke, tentang pembahasan khitbah dari awal sampai akhir. Ini kan menarik ya. Jadi yang secara syariat selama khitbah itu masih status ajnabi. Ajnabi. Ya. Yang ketika mau komunikasi harus ada
mahram atau dengan ada orang lain yang Ada orang lain. Ya. istilahnya menyelamatkan pembicaraan Iya. itu. Ya cek gak ono setane. Iya. Ketiga ganti menungso. Cek gak menjadi halal cek gak berpotensi timbul hal yang diinginkan keduanya. Diinginkan keduanya. Kepingin tapi kan sungkan ana Iya, wong. kan ono wong kan sungkan kan ngono. Oke, jadi kalau Sobat Ngopi mau komentar atau bertanya tentang apa yang sudah kita bicarakan tentang Sik khitbah. ta gorong dijawab, Mang. Apa? Sing bab mobil. Oh, bab mobil. Ya kan, Gak saiki ta. ya gak apa-apa. Jadi konteks kholwah di situ ya. Mas kholwah kan iki ya. Oh, ya, Kholwah, wis. Saya Jadi tak bridging oh sih. iya bridgingan sih. bridging. Kemarin kan Apa? kalau ada pertanyaan tentang terkait hal-hal yang dibolehkan dalam khitbah Ya. dan yang tidak dibolehkan dalam khitbah, Heeh. silakan komentar dulu di bawah. Oke. Tapi yang satu ini ya. tadi menjawab pertanyaan Zaza waktu bagaimana ketika berduaan di ruang publik Ya. tapi di dalam mobil. Nah, Ya, oke. gak nang bis lho ya. Bis Iki beneran orang publik. Iya. iku ya, keluarkan pendapat dari Wahbah Zuhaili yang mana beliau mengomentari ketika orang ini setelah lamaran, ya, kok kemudian si laki-laki ini dengan sok gagahnya pun niku mawon jenengan mantuk sedanten mangke adik kula teraken mantuk piyambak. Sok hero. Sok hero kan. Diterno dhewe Ya. mulai karep PHP dan bareng. Ini loh menurut Wahbah Zuhaili ini tidak diperbolehkan. Karena ya jenenge nek pedan bareng kan nanti ada mula masa itu apa? Persentuhan. Naik sepeda motor ya. Heeh, nek sepeda motor kan. Nah, iki tahap awal. Jadi karena ada potensi persentuhan yang mana itu diharamkan, ya, maka nanti tidak boleh. Iku. Kemudian mengenai yang kedua, mengenai kholwah. Jadi seseorang ini dikatakan kholwah itu ketika berada di tempat yang pertama, nanti keduanya menjadi tidak malu untuk berbuat apapun. Oke. Ya kan? Jero kamar wong loro, jero omah dikancing wong loro. Nah, atau jero Jeding. hotel wong loro. Jero jeding. Jero jeding wong loro. Lah iki kan ya untuk melakukan apapun kan ya hanya dua orang ini yang tahu. Oke. Nah, sehingga cara untuk menghilangkan sifat malu kan bisa. Ya. Kemudian nanti menjadi hilang ketika pertama berada di tempat umum Yang terbuka. yang terbuka. Fasilitas umum semisal nang warung, nang kafe atau di jalan raya. Ya kan? Gak sing mareng ono jalan raya, ono wit-wit, moro-moro pada diparkir mbelewusuk. Nah, sawah-sawah. Kholwah Itu dong. kholwah dong. Kholwah. Kan ketutupan kewatengan. Nah. Mengenai pertanyaan sampean, saiki nek nang jalan raya, nggo mobil pribadi, Iya. nang jero mobil wong loro, iku bagaimana? Iku padha karo ngene. Nang jero omah, Ya. tapi milih nang jero kamar. Ada potensi kholwahnya. Iya. Ya. Walaupun jero omah tok. Iya. Nek Kan nang ada molor tok kan. nek nang Bali kan ya sik potensi kholwahnya enggak ada kan. Orang berlalu lalu lalang kan Ndak pasan sangat Allah. memungkinkan. Pas ono wong. Yo kak ya secara wajare ya wajare. Ya ini kan golek selah. Luwe. Apa winter nang gelek Apa sela-sela. meneh iku mang kaca mobile 80%. Wah, Swidake lho cukup. Swidak ya. cukup dah Cukup. pengalaman. Ya gak kan Enggak, cukup. pengalaman duwe mobil. Iya. Kaca swidak, kaca 80 dhek iso bedakno. Cukup. Nah, dhewe kan kaca helm, Mbak. Iya ya. Lah nek misale swidak gak cukup, mesti gak akan ngetokno swidak persen. Oh ngono ya. Iya, karena kan menurut mereka cukup. Akhirnya ono petang polo ya cukup. Buktinya ono sing metu. Iya kan. Ono sing gelem ngono lho. Iya. Iya ya. Nyelamet awakku dhewe. Yes. Oke, jadi kholwat ini selaginya belum nikah, Heeh. walaupun sudah lamaran, sudah tunangan atau sudah mendekati hari H pernikahan ya, masih statusnya ajnabi dan Ya. nggak boleh terjadi kholwat. Belum halal. Belum halal. Ya. Jadi nggak boleh berduaan atau ngobrol-ngobrol
mesra-mesraan. Ya, Itu Sendepel ndas. Pinjam pundakmu ngono perasamu pundakku leneng. leneng liwatane kabel, Pak. Iku liwatane apa iki? Lho, lewatane enak. Lewatane kering apa sih? Apa? Oke, pembahasan tentang khitbah menarik banget. Jadi buat sobat ngopi yang pengen gabung atau pengen urun pendapat, silakan komentar di BI. Iya. Bisa juga ada di sini kalau mau misalnya dibahas pengalaman-pengalamannya. Oke. Akhirnya saya Bang Najib dan Bahri. Jaza. pamit undur diri, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.